Sobat Eljon, jumpa lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena komunikasi adalah aspek yang penting banget di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya tidak sendiri, ada Bapak Roni Francis selaku Business Maximizer dan juga ada Bapak Doni Dekaizer selaku Speaker Planner. Dan kali ini kita akan membahas mengenai merajut harapan. Tapi dalam episode kali ini kita masuk ke dalam sesi kata atau kata zodiak nih. Segmen Jadi, baru tuh ya. udah lama sebenarnya tadi bapak lupa gitu. Karena ini punya bapak. Oh iya. Jadi kita akan langsung tanya saja ke ahlinya ini mengenai zodiak atau sio apa sih yang paling konsisten sama yang paling gak sabaran. Oh oke. Apa kita mesti ngebahas dari kecebong ini menjadi kata? Bisa jadi, boleh. Jadi kalau misalnya kita bercerita tentang sio-sio yang mempunyai namanya harapan, bukan berarti ada sio yang tidak mempunyai harapan, ya kan? Tapi ada orang sio yang tidak sabaran, pasti ada untuk bisa mencapainya. Terutama sio apa tuh yang tidak sabaran? Ayo kira-kira bisa ditebak nggak? Kuda, ya. Jadi orang sio kuda karena dia pengennya berlari cepat menuju nyampe ke tempatnya, kadang-kadang ada hal apapun yang seharusnya tidak dilakukan, dia tubruk aja. Ya, jadi kalau orang sio kuda itu suka nih, nama prinsipnya action itu mendahului dari namanya planning, katanya, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Anda orang-orang bersio kuda, sahabat Eljon, Anda pilih lagi sekali lagi, ya, Anda cek dari tahun lahir Anda dulu, terlebih dahulu ini saya berbicara secara general, dari tahun dulu Anda cek Anda masuk dalam sio yang mana. Jadi kalau Anda sio kuda adalah Anda orang-orang yang sangat mengejar harapan dan impian Anda. Karena Anda mempunyai impian, Anda mengejar ke sana, tetapi bedanya apa harapannya? Harapan adalah cepat jadinya. Nah, sabaran ya. Nah, ini akan bertolak belakang dengan orang-orang yang bersio kerbau. Orang-orang bersio kerbau adalah orang-orang yang paling menurut saya paling sabar di dalam namanya prosesnya. Karena dia tidak memikirkan oke nyampe itu adalah ibaratnya begini nih, kata-kata favoritnya dari dia ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oh ini kata si kerbau? Oh kata si kerbau. Ini apa ada ceritanya lagi di balik? Nah jadi karena si kerbau ini adalah orang-orang suka dengan namanya tindakan, maka dia akan istilahnya mengimplementasikan tindakan-tindakan. Dia akan merencanakan namanya tindakan-tindakan supaya mencapai namanya harapannya dari dia. Tetapi nyampe-nya dia akan ukur berdasar dari pencapaian-pencapaian. Jadi ada yang kalau kita sebut dengan nama milestone. Nah, jadi kalau milestone itu kayak batu ukuran pencapaian lah ya, satu batu ukuran pencapaian. Nah, itu dari si sio kerbau. Nah, kita bahas lagi dari sio yang lain yang jarang mendapatkan perhatian ya. Mungkin jarang mendapatkan pembicaraan dari orang-orang bersio ayam. Ya, orang-orang bersio ayam ini adalah orang-orang sabar nggak? Sebenarnya orang-orang sio ayam ini adalah orang-orang yang sangat konsisten juga terhadap namanya proses. Ya, tetapi bedanya apa? Dia lebih cerewet dibandingkan orang-orang sio kerbau. Karena dia lebih cerewet dengan sio kerbau, walaupun dia masih bisa tahan ya untuk menghadapi namanya prosesnya, bisa nyampe bisa belum, tetapi dia akan tetap bilang, aduh masih belum nyampe ya, apa masih tinggal dikit lagi. Nah, kayak begitu loh. Bruto aja ke sana ya. Ngedumbalnya ada. Tapi dia adalah orang konsisten. Coba bayangkan ya, ayam itu ya. Setiap pagi selalu berkokok, tapi nggak ada yang muji kan? Iya kan? Ada yang nggak muji. Mungkin sahabat Eljon di luar sana ya ketika itu mungkin Anda melihat ayam yang lagi berkokok terus ada tepuk tangan depannya dia. Nggak ada juga kan? Dia malah kaget dia. Dia malah kaget, malah nggak jadi berkokok kan? Tapi besoknya dia akan melakukan hal yang sama lagi. Nah itu yang dilakukan sama ayam. Walaupun dia ngedumel, tapi dia tetap akan melakukannya juga. Nah ini akan berbeda lagi dengan orang kira-kira siapa? Sio yang tidak mengerjakannya atau mungkin cuma berangan-angan. Oh kalau bilang ini tentang harapan, ini orang ya sio yang paling punya banyak harapan. Paling punya banyak yang mana sio apa? Dari sio babi. Nggak enak kok dari tadi bahas sio babi. Ya, nggak apa-apa. Ini bagus ya. Karena cara satu ini harus saya bangkitin juga ya sesuatu hal yang positif dari sio babi. Sio babi adalah orang-orang yang punya mimpi. Paling bahagia dia. Ya, paling bahagia karena mimpinya terbanyak. Ya. Lalu? Walaupun actionnya belum tentu, ya kan? Tetapi orang sio babi ketika dia mau mengejar, memang sudah diganggu kenyamanannya, maka dia akan bergerak menuju kenyamanan. Jadi kunci apa? Diusik dia ya dulu, supaya dia mencapai kenyamanan yang baru.
Nah, jadi bukan berarti orang show babi nggak bisa mendapatkan suatu penghasilan. Enggak. Bukan berarti dia nggak mau mengejar namanya harapan. Dia mau mengejar ke sana, tetapi diusik dulu dong. Ya, misalkan contoh ya, orang-orang bersio babi misalkan di rumah nih sama orang tuanya. Biasanya bangunnya siang, ya kan? Terus tapi dia, dapat duit terus ya. Nggak bakal dia mau usaha, ya kan? Coba, lu kalau bangun jam segini, tendangin aja. Nggak, ini ekstrim ya sahabat. Nggak tendang ya. Paling siram ayam panas. Enggak. Ya, cuma akhirnya misalnya gini, dimarahin sama orang tuanya, nggak dikasih uang bulanan. Dia akan mikir kan, mau makannya gimana? Biasa makannya somai, ya kan? Sekarang makannya cuma tepung doang, misalnya. Nah, akhirnya dia kayak gimana? Mesti cari dong penghasilan tambahan supaya membuat dia happy lagi gitu loh. Nah, itu orang-orang sio babi untuk harapannya. Nah, beda lagi dengan orang, kita bahas sio naga belakangan aja lah. Kita bahas orang-orang bersio apa lagi? Sio kambing misalkan. Orang-orang sio kambing dia punya namanya harapan, tapi bedanya dengan orang-orang sio kuda, dia lebih sabar. Ya, lebih sabar, tetapi ya dia suka banget dengan orang sio kuda, ya suka satu gitu kan. Nah, dia suka, tapi dia tidak mempunyai stamina yang sekuat orang sio kuda. Ya kan? Sehingga ketika dia mau mencapai harapan dia, ketika dia mau mencapai tujuan dia, maka paling baik dari orang bersio kambing adalah mempunyai partner. Ya, supaya dia mempunyai stamina yang bisa membawa dia cepat. Karena orang sio kambing ini juga pengen cepat sebenarnya, tapi dia harus punya partner yang punya stamina ke arah sana. Nah, terus apalagi kira-kira sio apa yang mau dibahas lagi? Ayo, biar supaya tidak kita bahas yang itu doang. Tikus, anjing. Anjing ya, oke. Orang-orang bersio anjing ya, sahabat Angel. Kalau misalnya Anda orang sio anjing ini punya nggak yang namanya tujuan? Punya, ya. Tetapi bedanya orang sio anjing, dia akan melihatnya, ini gaya-gayanya beda ya. Orang sio anjing dan sio naga, kita masih ingat ya, adalah sio yang ciong, ya kan? Yeah. Sio yang ciong. Nah, orang sio naga lihat masa depan. Orang sio anjing bilang, gue juga lihat masa depan. Tapi masa depan yang mana kan berbeda persepsinya kan. Nah, kalau orang-orang bersio anjing, dia melihat ke depan adalah sesuatu yang untuk ke diri dia secara pribadinya, ya. Jadi kepribadian yang akan membuat dia akan lebih tenang, lebih merasa lebih aman, lebih secure. Itu yang merupakan tujuan dari dia yang membuat dia bisa bergerak ke sana. Tetapi orang-orang bersio naga, ya, orang-orang yang bisa istilahnya mengorbankan diri dia sendiri untuk kepentingan yang lebih besar. Iya kan? Nah, ini saya kasih yang bagusnya dulu. Jadi, kalau orang bersio naga, kalau kita coba lah ya dengerin orang bersio naga cerita, wah ini kayak gini. Nah, tapi kadang-kadang ketika lagi rugi kayak gimana tuh? Bisa menangis di pojokan. Ya kan? Nah, ini artinya apa? Orang bersio naga punya namanya tujuan, ya. Punya tujuan itu bagus nggak? Punya, bagus ya. Punya namanya harapan, bagus nggak? Tapi harapan harus didukung juga dengan namanya logistik. Ingat ya, jadi semuanya ya. Bukan artinya kita materialistis. Jadi kalau misalnya nanti sahabat Eljon bilang, wah itu materai banget dong. Coba ya misalnya ya, Anda mau nyumbang ya. Coba Anda pikir ya, Anda mau nyumbang, Anda mau berbuat baik. Tapi kalau Anda sendiri susah, Anda bisa nggak melakukannya? Nggak bakal bisa juga. Anda akan punya waktu nggak ke sana, sedangkan Anda sendiri diuber-uber kejaran untuk tagihan? Nggak juga kan? Makanya sebaiknya adalah Anda pikirkan juga logistik untuk mendukung harapan dan tujuannya. Begitu Bro Doni maksudnya ya. Untuk kali ini saya lebih mendominasi saja ya. Tumben ya. Ya. Karena di sini kan ada banyak yang dibahas. Nah kemudian dari sio apa lagi? Satu penutup yang terakhir. Karena nggak mungkin semuanya juga kan. Kelinci. Nah, orang-orang sio kelinci, nah ini bagusnya ya. Ini lucu antara kelinci, naga, ketawa dulu dong kan lucu. Kelinci, naga, kemudian ada namanya tadi apa? Kelinci, naga, dan kerbau. Ular. Bukan kerbau, tadi yang saya bilang anjing. Oh, ya. Sama-sama anjing. bercerita tentang masa depan. Kalau kelinci bercerita masa depan, banyak harapannya dia. Tang. Nah, kalau orang sio kelinci itu dia biasanya adalah dia melihat orangnya. Kalau orang bilang, ada yang bilang role model, ada yang bilang ketokohan, ada yang bilang panutan atau macam-macam deh. Wah, ini yang istilahnya kalau orang sering nempel dekat tempat tidurnya itu disebut apa sih, Mawar, biasanya? Nempel Kayak idolanya dia. Dia punya idola khusus gitu loh. Misalkan, nah ini yang paling bermasalah ya kalau misalnya laki-laki gitu ya tempel di belakang Madonna kan itu agak bingung gitu kan. Tapi rata-rata kalau laki-laki pasti idolanya juga laki-laki, betul nggak? Nah kalau Mawar pasti punya idola juga, pasti perempuan juga. Atau idolanya laki-laki? banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Berbeda-beda. Ada yang juga dua-duanya termasuk ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda yang sionya kelinci, punya idola akan menjadi salah satu bahan bakar yang bagus banget.
untuk menuju namanya harapan. Karena dia akan ukur terus, dia udah sampai sini, gue udah sampai mana, dia akan sampai sini. Nah, menjadi punya namanya ukuran, itu akan membuat dia akan menjadi tambah kencang lagi nanti buat ke depannya. Itu adalah orang-orang bersio kelinci. Jadi udah apa aja tuh yang dibahas? Naga sudah, kambing sudah, kuda sudah, kerbau sudah, kelinci. terus apa lagi? Anjing sudah, terus apa lagi? Satu deh terakhir. Tikus kali ya? Tikus ya. Orang-orang bersio tikus adalah orang-orang punya harapan nggak? Orang sio tikus punya harapan. Tetapi bedanya apa? Bedanya harapan dari orang sio tikus itu dia tidak memikirkan 10-20 tahun lagi, tetapi yang terbayang sama dia adalah yang lebih dekat sama dia. Sehingga apa? Supaya lebih praktis, karena tikus itu butuh yang praktis. Cepat ya, saat itu juga. Sesuatu yang butuh yang langsung bisa kelihatan. Maka lihatlah kalau tikus itu kalau mencari namanya makanan, dia nggak akan nyari tempat yang jauh-jauh. Yang ada di depannya dia akan cari, betul nggak? Nah, jadi kalau bisa orang-orang bersio tikus, dia mempunyai harapan sebaiknya adalah sesuatu yang lebih bisa dijangkau sama dia, ya. Kalau misalnya agak jauh, boleh nggak? Boleh. Tetapi jangan terlalu jauh, akan membuat Anda, orang bersio tikus itu menjadi stres akhirnya bawaannya. Maka carilah waktu-waktu yang lebih pendek, tetapi Anda bisa mencapainya dan Anda mempunyai namanya gairah menuju ke sana. Nah, mudah-mudahan di sio-sio yang lain juga punya tujuan yang lain, tujuan yang jauh juga bagus, yang pastinya semua tidak ada yang jelek ketika mencapai namanya tujuan. Nah itu dia sahabat Eljon, semoga dari sesi katak ini, kata zodiak, sahabat Eljon yang sedang menonton bisa lebih memahami lagi nih kira-kira karakter sahabat Eljon itu seperti apa, atau mungkin karakter teman-teman di sekitar seperti apa. Jadi kita tahu nih harus bertindaknya itu seperti apa juga. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan dan juga bisa berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga sudah mau menemani kami dan sampai jumpa lagi di program selanjutnya hanya di L-Talk Empower Life Through Communication. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.